setiap kebutuhan yang kami dapatkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan. Kalau kami salah, kami akan mohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami mohon diampuni, ya Allah. Itulah perjanjian kita. Maka kita katakan syahidna, kami bersyahadat. Untuk itulah kami mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah dalam dirinya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini? Kaitan nama ini akan terkait erat dengan saat kita membutuhkan sesuatu kalau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya satu, karena Allah mengatakan Rabbun, saya Rabb, akan bantu kamu, saya kabulkan apapun yang kamu mohonkan. Karena bahasanya saya penuhi semua yang kamu butuhkan, maka akan terjadi konsekuensinya kehidupan kita di bumi, kejadian-kejadian yang menuntut kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini Allah tetapkan untuk membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Dan itu akan otomatis begitu antum butuh sesuatu, maka di lisan antum fitrahnya akan membimbing untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan sebutkan dengan namanya. Perhatikan, bukankah saat Anda meminta kepada Allah, Anda sering menggunakan kalimat Rabb? Pengen minta bagus dunia, bagus akhirat, dibebaskan dari neraka. Bahasa Arabnya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Bukankah dimulai dengan kata-kata Rabb? Ketika kita berbuat salah misalnya, kita ingin tobat, turun misalnya gambaran Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna an wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukankah dimulai dengan kata Rabb? Begitu antum ingin memohon kebaikan untuk orang tua, ampuni saya, ampuni kedua orang tua. Rabbi waliwan warhamhuma kama rabbayani. Kita ingin memohon kepada Allah, ringankan beban hidup kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, jangan berikan beban kepada kami yang tidak sanggup kami pikul ya Allah. Maka antum sebutkan nama ini, la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha ma Rabbana la Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih. Rabb. Seakan-akan antum katakan, ya Allah, bukankah dulu engkau berjanji kalau saya sedang sulit, engkau akan kemudian berikan kemudahan. Ya Allah, saya sekarang sedang sakit, engkau akan sembuhkan. Maka secara otomatis kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup itu, siapapun Anda, demi Allah saya katakan, apakah Anda orang paling tinggi jabatannya, orang paling kaya, atau orang paling apapun di muka bumi, maka selama hidup itu akan dipaksa melalui alur hidup kita mendapatkan sebuah kejadian untuk kita memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat akun Anda di Facebook ditutup? Daripada Anda marah-marah, datangnya untuk 1 triliun. Lebih baik Anda memohon kebaikan kepada Allah. Anda kenal tilang, ini daripada Anda banting-banting motor. Karena kita pasti akan mengalami kejadian-kejadian yang bisa kita otomatis minta. Dan itu akan dipaksa itu, pada akhirnya akan mengalami situasi itu. Bahkan sekalipun ada di puncak yang tertinggi, pasti Anda akan butuh itu. Amin. Salah. Saya balikan lagi. Gak apa-apa, minta. Begitu kita kurang, minta lagi. Begitu keliru, arahkan pada yang benar. Begitu benar, kita kuatkan. Tidak ada masalah. Tapi poinnya adalah kita pasti akan melalui sebuah kejadian yang di situ kita akan memohon kepada Allah. Nah, permohonan itulah saat dipanjatkan kepada Allah, itu yang disebut dengan doa namanya. Doa. Permohonan yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu kejadian tertentu untuk bisa dikabulkan oleh Allah sebagai pembuktian dari janji Allah saat disampaikan sejak kita dalam kandungan. Jadi doa ini dibuat oleh Allah bukan sekadar ingin mengabulkan permintaan kita, tapi untuk menepati janji Allah. Saya berjanji sama kamu untuk membuktikan janji itu, maka kita menghadapi kehidupan dengan hidup itulah kemudian Allah buktikan janjinya. Di saat kamu dalam kandungan, saya berjanji kepadamu akan memudahkan hidupmu. Sekarang kamu punya masalah, saya buktikan janji saya. Sekarang saya tuntut dari itu semua, bagaimana dengan janjimu untuk menuhankannya? Makanya ketika ada orang yang kemudian ditepati janji
menyembahnya, maka dia akan punya persoalan dengan Allah saat dia meninggalkan bumi. Paham tuh di sini? Kalau sudah paham, sekarang kita masuk kepada inti bahasanya. Bagaimana cara kita berdoa itu? Ada berapa jenisnya? Seperti apa caranya? Dan bagaimana konsepnya? Inilah inti bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sisa waktunya cukup untuk menguraikan itu semua, insya Allah. Baik, jadi tadi baru buka iman, sekarang kita baru mulai intinya. Ya. Sampai jam berapa kita insya Allah? Siap? Ya, siap. Ya, 9 saya selesai. Antum silakan. Ya. Ya, apa sih yang tidak saya bisa berikan untuk antum ya? Baik. Ngapus, tulis, ya kan? Kamu sendiri macet, satu-satu yang kesini ngapus juga. Panitia banyak, ada satu kali yang tulis ini ngapus. Luar biasa. Alhamdulillah. Kadang-kadang gelasnya aja itu kosong ya. Dan yuk kita mulai. Fokus ya. Siap. Saya turunkan satu-satu. Ibu belakang kelihatan ibu. Tidak, memang tidak belum saya tuliskan ya. Kalau ibu saya ibu hebat belum saya tulis hebat. Ya. Mama zaman now ya. Luar biasa. Baik. Sekarang nampak bu? Iya belum tidak ya. Yuk satu. Kita turunkan jenisnya. Sebelum masuk ke kategori jenis, saya turunkan kaidah doa dulu dalam Al-Quran. Di kaidah. Satu, kaidah. Dua, ragam atau jenisnya. Tiga, kemudian caranya. Yang keempat, kita ambil rahasia cepat untuk dikabulkan. Ini sebetulnya rahasia malam ini kita bahas. Ya. Yang kelima tidak usah, nanti malah ramai ya. Sudah? Yuk kita mulai. Satu, dimulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Ini kita ambil Quran surah kedua ayat 186. Sebelumnya supaya bahasanya witir, ganjil, saya tambah dengan 5 yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Konsekuensi orang yang tidak pernah berdoa. Konsekuensi orang yang berdoa. Yuk kita mulai. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini setidaknya sampai kepada 4 poin ayat ini mewakili. Saya coba potong di awalnya dulu untuk menerangkan bagian pertama. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Wa idza salaka ibadi Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu, mencari-cari aku, ingin mendekat kepadaku. Lihat kaidahnya. Muhammad SAW, jika nanti ada hamba-hambaku bertanya kepadamu, ingin mendekat kepadaku, fa inni qarib, maka berikan harapan kepadanya dengan dalam, jangan dipersulit. Sampaikan kepadanya, jangan banyak mencari, karena Allah sudah dekat dengan kita. Jadi secara psikologis jawaban begini itu memberikan ketenangan. Sama dengan tadi misalnya, antum datang ke pengajian, ada yang dari zuhur, ada yang dari asar, ada yang dekat maghrib. Ustaz belum sampai, sudah ada maghrib, sholat belum datang juga. Bertanyalah antum ke panitia, sebetulnya di mana posisi ustaz? Apakah kanan atas, kiri bawah, atau tengah dikit, atau di mana? Maka panitia menjawab yang pertama misalnya, satu, panitia katakan, aduh belum ada info. Dua, panitia menyebutkan, tenang aja Pak, udah dekat, gak usah dipikirkan. Toh Bapak pikirkan juga tidak menjadikan Ustaz ada di sini. Yang penting jangan dipikirkan, sudah dekat. Kira-kira tenang mana? Satu atau dua? Jadi dua. Saya banyak repot jika yang punya. Yuk yang dulu dah. Ya. Yang itu belakangan.
Ya. Sudah. Taklim saat ini, taklim itu nomor 1. Ya, yang lainnya ya terus saja. Dah, lihat sini. Maka ketika Anda katakan tenang, Ustaz ada, gak usah banyak dipikirkan, sudah dekat. Maka secara psikologis itu memberikan harapan kepada diri yang menenangkan. Tenang dalam kita, oh sudah dekat. Beda ketika Anda mengatakan, aduh, kayaknya susah. Wah, kondisinya sulit, terjebak dengan macet, sulit. Nggak tahu sampainya kapan, maka setidaknya itu akan memberikan kegelisahan pada hati Anda. Makanya kaidah mengatakan, jika ada orang-orang yang konsultasi kepada Muhammad, yang datang kepada pewaris Nabi Muhammad itu para ulama. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Bisa datang ke Nabi Muhammad, datang ke ulama, datang ke ustaz, datang ke kiai, datang ke habib, datang ke guru. Mereka mengatakan, aku ingin mendekat kepada Allah. Maka sampaikan, jangan berbelit-belit, jangan dipersulit, jangan berikan kemudian kesulitan untuk mereka. Kata Allah, yakinkan pada dirimu sepanjang engkau ingin mendekat, maka Allah telah dekat pada dirimu. Cuma pertanyaannya, biasanya kalau orang ingin mendekat kepada Allah, motifnya apa? Motifnya pasti butuh. Dia pasti memohon. Dia pasti punya sesuatu yang ingin dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang Maha tahu keadaan hati kita langsung menjawab sebelum kita menerangkan dengan jujur. Kata Allah, lihat kalimatnya, ujibu da'watad da'i idza da'a. Saya tahu pengen kamu mendekat kepada saya. Saya tahu kamu ingin mendekat kepada saya, dan saya tahu apa yang kamu butuhkan. Tidak ada orang yang mendekat kepada saya kecuali bermohon kepada saya. Apa kata Allah? Sebelum kamu panjatkan, saya berikan kaidah untukmu untuk menepati janji saya saat kamu sebelum terwajib kamu kabul. Apa kaidahnya? Ujibu da'watad da'i idza da'a. Allahu Akbar. Kalau kita paham bagian ayat ini, kita makin sayang dengan Allah. Ujib. Kata Allah, saya pasti akan menjawab. Kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun, ketika ada seseorang yang bermohon kepada saya. Ini kalimatnya menggunakan mudhari'. Dalam ilmu nahwu, kaidahnya mudhari' itu kalau padanannya bahasa Inggris punya 3 arti. Present, continuous, future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Jadi kapanpun kamu bermohon kepada saya, kata Allah, kapanpun kamu punya kebutuhan, ayo mohonkan kepada saya. Maka kaidahnya setiap yang kamu panjatkan pasti aku akan jawab. Jadi kaidah ini mengatakan dalam Al-Quran, setiap doa itu pasti dijawab. Kaidah pertama, setiap doa yang dipanjatkan pasti akan dijawab. Mau Anda minta sekarang, mau Anda minta nanti, ataupun Anda punya kebutuhan di masa depan, sepanjang Anda mohonkan, pasti Allah akan menjawabnya. Imma Allah jawab saat itu juga, atau saat Anda siap menerimanya, atau bahkan jawabannya tidak seperti yang Anda gambarkan. Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Perhatikan kaidah yang kedua. Jawabannya bisa berbentuk 3 hal. 1, seketika dikabulkan saat Anda memang sudah siap menerimanya. Ya Allah, ya Allah, hamba tiap hari sholat, ya Allah, hamba berusaha maksimal, tapi selama hidup ini hamba belum pernah berzakat. Beri kesempatan sebelum wafat hamba ingin berzakat, ya Allah. Tidak banyak pun tidak ada masalah. 25 juta ya Allah. Zakat kan 2,5%. Jadi kalau minta 25 juta berarti minta berapa? 25 juta. Cuma Allah Maha baik, minta 25 juta dikasih 1 miliar. Zakat, 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 zakat. Nih, kamu keluarkan ini, saya berikan tambahan. Keluarkan ya. Ketika benar Anda membutuhkannya, maka turun jawaban sedikit. Ada yang kedua, Anda minta sekarang, tapi menurut Allah kamu belum siap menerimanya. Bukan Anda nggak butuh, kebutuhan Anda itu nanti kalau diberikan sekarang Anda belum siap. Contoh, mempunyai anak usia baru 5 tahun, tiba-tiba dia senang karena bapaknya hobi nonton motor, dia pun melihat. Begitu melihat, dulu bapaknya senang Rossi, sekarang dia senang Marquez. Sampai minta, Papa, Marquez senang ke Bandung, Papa, pengen lihat. Begitu nyampe kemudian ke Transmall di sana, begitu lihat, kelihatan Marqueznya, tidak Papa. Kan?
Bapak yang motor, bapak yang motor, bapak yang motor. Motornya nggak tanggung-tanggung, yang saya bayar itu 250. Begitu dilihat, pengen itu. Anak itu baru 5 tahun. Anda uangnya punya. Uangnya ada. Sanggup dimainkan pada saat itu. Pertanyaan saya, dibelikan nggak? Alasannya sederhana. Karena anak itu, maaf, belum siap untuk menunggangi motor yang dimaksud. Maka tunggu sampai masanya, baru dia mendapatkan bagiannya. Kadang-kadang antum memohon kepada Allah, sebetulnya dikabulkan. Cuma dipandang saat ini belum siap, diberikanlah kemudian di masa ketika antum siap. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar, begitu dikabulkan, kita nggak sadar bahwa ini itu doa kita yang dulu.